Jadi ada dua perkara yang sering menjadi benalu dalam kehidupan hati manusia, di mana akhirnya manusia itu tidak mampu untuk mendapatkan keikhlasan kalau mereka itu sampai mendapatkan dua benalu ini hidup di dalam kehidupan hatinya. Makanya ketika kita kemudian sudah mengetahui pentingnya masalah ini sampai menjadi sepertiga dari bangunan sunnah, tolong mari kita kemudian menjadi orang setelah kita mempelajari ilmu, menjadi orang yang siap memiliki gunting untuk memotong benalu di dalam hati kita, di mana benalu itu yang sering menjadikan kita itu gagal untuk ikhlas kepada Allah. Syekh Utsaimin lalu kemudian menerangkan apa yang pertama benalu yang sering menjadikan orang itu gagal untuk menjadi ikhlas. Yang pertama, hubbud dunya wa ittiba'ud dunya. Makanya sampai-sampai Syekh Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, man ta'abbada lillahi yuqsadu fihi dunya faqad asyraka. Sampai-sampai Syekh Tamimi dalam kitabnya Majmu'atut Tauhid, beliau itu berkata, barang siapa yang dia beribadah tapi niatnya di dalam dia ibadah diniatkan untuk mencari sekeping dari kenikmatan dunia, maka ibadahnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya para salaf itu ketakutan. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, ketika mereka mendapati satu kenikmatan setelah mereka beribadah, mereka itu ketakutan sampai mereka itu berkata, jangan-jangan kami dikasih oleh Allah dunia, jangan-jangan dunia ini yang kami dapatkan ini menggugurkan pahala kami nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka ngerti ibadah kalau sudah diniatkan untuk dunia itu merusak pahala kelak di akhirat. Makanya Masya Allah, kalau kita kembalikan kepada perkataan dari Abdullah bin Mubarak, sampai Abdullah bin Mubarak itu berkata, seorang tabi'in yang paling mirip kehidupannya dengan para sahabat karena seringnya bersama para sahabat. Abdullah bin Mubarak itu sampai berkata, setiap aku melihat para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran, tidak ada yang paling banyak menyebabkan para sahabat itu menangis kecuali dua ayat yang sering aku lihat. Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis ketika mereka membaca Al-Quran? Bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran, tapi paling banyak yang membuat para sahabat itu menangis ketika mereka membaca Quran dan mereka betul-betul ketakutan ketika mereka membaca dua ayat itu, yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman pada dua ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Ini loh dua ayat yang menjadikan para sahabat itu kalau setiap mereka membaca itu nangis, tenggelam dalam sedihnya, nangis mereka. Apa artinya terjemahnya? Allah berfirman di dalam ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa orang yang dalam kehidupan di dunia yang dia inginkan hanya untuk mendapatkan dunia tok, maka kami berikan dunia kepada mereka la yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar, tapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya mereka tidak mendapatkan apapun ilan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Inilah yang kemudian tidak kita sadari di antara dosa yang banyak di antara kita belum tahu tentang ilmunya adalah dosa menjadikan ibadah itu cita rasa dunia. Padahal ini termasuk di antara perkara yang sudah Allah tegaskan, siapapun yang menginginkan dalam kehidupan dunia hanya ingin dapat dunia saja, maka kami akan berikan dunia itu kepadanya tidak dikurangi, tapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya nggak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Sekarang dalam prakteknya banyak nggak orang yang kemudian mereka ketika ibadah tapi niat yang tersembunyi di dalam hati mereka itu apa? Bukan untuk ridhonya Allah, tetapi niat yang tersembunyi di dalam hati mereka ketika mereka beribadah itu niatannya adalah untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dia beribadah tapi hanya untuk mendapatkan dunia. Maka orang semacam ini dikatakan oleh Allah, kami kasih dunia kepada mereka tidak dikurangi, kelak di akhiratnya nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Ya? Allah Pak, mau kita beribadah riak saja menjadikan ibadah kita tidak diterima kok.
Apalagi kemudian kita beribadah tetapi niat yang tersembunyi di hati kita itu apa? Yaitu niatan untuk dunia dan materi. Allah kasih sebagai bentuk istidraj, tapi kelak di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Maka bisa jadi ada orang yang ditimbang oleh Allah, dia kemudian melihat, loh sholat saya mana? Loh sholat kamu kan hanya untuk rumah. Puasa saya mana? Loh puasa kamu kan supaya proyek kamu berhasil, sudah aku kasihkan proyeknya. Malah haji saya, loh haji kamu kan supaya kamu itu mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Loh sedekah saya mana? Sedekah kamu kan hanya untuk ini dan hanya untuk itu, sudah aku sempurnakan dalam kenikmatan kamu di dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Padahal banyak loh di antara kita yang tidak sadar, kita ini beribadah tetapi tersembunyi di dalam hati kita itu apa? Niatan bahwasanya ibadah itu hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Karena inilah zaman fitnah ketika dunia itu menguasai kehidupan kita, sampai ibadah pun menjadi rusak disebabkan karena ingin untuk mendapatkan dunia.